Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya kita kalau mau menerima sesuatu daripada Tuhan, bahwa kita seperti orang yang menanam benih. Biarkan benih itu bertumbuh, berlipat kali ganda, dan itu yang membuat kita bisa bertahan ketika kita sedang mengalami kesulitan dan pergumulan seperti sekarang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, dan buka akal dan pikiran kami, mata dan telinga kami untuk menikmati kehadiran Tuhan lewat program yang akan disiarkan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Buka hati kami untuk mau diisi penuh dengan berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan saudara-saudara sekalian dari Injil Markus, Perjanjian Baru, Injil Markus, Perjanjian Baru, Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Markus pasal 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Ini cerita tentang penabur. Dan dari taburannya itu, kata firman Tuhan, yang pertama sebagian itu bicara tentang 25%, 25%, 25%, dan 25%. 25% yang pertama jatuh di pinggir jalan. Artinya dia jatuh di tempat yang tidak pas, tidak seharusnya jatuh di sana. Yang kedua jatuh di tanah yang tipis.
tetapi di bawahnya ada batu. Ketika panas terik, ia layu. Sempat tumbuh sih, lumayan. Ketimbang yang tadi langsung dimakan oleh burung-burung. Ketiga, dia jatuh di tanah yang di situ juga ada benih dari semak duri. Sudah cukup besar, mungkin sudah mulai mau berbuah, tetapi semak duri itu lebih kuat, menghimpit dari benih itu yang sudah tumbuh, sudah memberi harapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian benih itu pun, tanaman itu yang sudah tumbuh itu pun kemudian mati. Dan yang terakhir, yang 25% lagi, itu yang jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur itu apa Bapak Ibu sekalian? Tanah yang subur itu adalah tanah yang sudah dipersiapkan dengan baik. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Ingat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang memberi kekuatan kepada kita hari ini adalah apa? Ketika kita sudah menabung cukup banyak benih itu. Kata kita, benih itu adalah firman Allah. Artinya, kalau kita hitunglah tahun ini, tanggal 1 yang lalu kita menerima janji-janji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai janji tahunan atau ayat tahunan. Dan sampai sekarang kita sudah beribadah dulu sebelumnya dengan beribadah di gereja. Tetapi setahu saya mulai akhir Maret kita sudah tidak bisa lagi beribadah di gereja, tapi beribadah online seperti ini. Tetapi bukan kita juga mendengar firman Tuhan. Jadi tabungan demi tabungan firman Tuhan itu, atau dengan istilah ini, benih yang ditanam dan hati kita memang benar-benar dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka benih itu pasti tumbuh. Dan ketika kita mengalami masalah seperti sekarang, janji Tuhan itulah yang dapat diandalkan. Janji Tuhan yang pernah masuk ke dalam hati kita, memberkati hidup kita, dan akhirnya berbuah. Buahnya apa? Kita punya daya tahan. Dalam Alkitab disebutkan kelipatan dari kekuatan yang kita terima daripada Tuhan, apa katanya? 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ialah betapa rapuhnya bila selama ini kita tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Betapa rapuhnya hidup kita. Ketika menghadapi tantangan dan pencobaan, kita tidak ada tempat bersandar. Ya, tidak tempat bersandar. Kita tidak punya tempat bergantung. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Saudara sekalian, saya terus terang kepada kita semua bahwa misalnya ayat yang saya terima tanggal 1 Januari yang lalu sungguh menguatkan saya. Firman Tuhan berkata, nanti sudah cari sendiri di mana ayatnya. Itu warisan untuk saya luar biasa. Tetaplah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa mendorong hidup saya sekarang ini. Ketika berhadapan dengan suasana yang berat seperti ini, saya masih bisa tersenyum. Kenapa? Ada benih firman Tuhan yang saya terima tanggal 1 Januari yang lalu, sehingga saya kuat, masih bisa tersenyum kepada anggota keluarga saya juga. Seperti itu yang kita hadapi. Seperti itu kekuatan benih itu. Sampai kita lebih kuat dari orang yang sama sekali tidak punya simpanan firman Tuhan. Kita lebih kuat, daya tahan kita lebih kuat 30 kali lipat.
60 kali lipat dan 100 kali lipat. Ayat ini biasa kita gunakan untuk kami di gereja kami. Kami biasa menggunakannya untuk ayat yang mendukung persembahan. Karena semua penanggung jawab kebaktian yang mau berdoa untuk memberikan persembahan itu, mereka semua mengambil ayat firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah keuntungan kita kalau kita punya dasar firman Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Misalnya, ayat firman Tuhan yang sangat memberkati banyak orang sekarang, yaitu El Shaddai Allah Maha Kuasa. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tetapi betapa menyedihkan kalau kita tidak tahu ayatnya dari mana. Ayat itu diambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1. Mari bersama dengan saya pada hari ini untuk sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita dan Ia memberi kekuatan. Tak usah aku takut karena ada apa? El Shaddai. El Shaddai itu siapa? Allah Bapakku yang Maha Kuasa, Allah Bapakku yang Maha Tinggi. Ia menjamin aku dengan firman-Nya dan aku tidak mungkin akan roboh oleh masalah yang sedang terjadi. Itu keuntungan kita yang sangat besar dengan berita firman Tuhan pada malam hari. Mari terus percaya, mari terus yakin, mari terus berpegang kepada firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Ketika dia sudah berbuah, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ada firman Tuhan, ada jaminan firman Tuhan. Bila kami selama ini setiawan untuk menyimpan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kami simpan dalam hati kami yang paling subur, tanah yang paling gembur, maka kami akan melihat hasilnya berbuah kepada daya tahan kami menghadapi segala macam tantangan hidup ini sekarang ini menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Daya tahan kami luar biasa dan kami tidak akan pernah roboh oleh segala macam masalah hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.